Di samping kiri aku tuh kosong, benar-benar hutan. Dan suaranya itu dari samping kiri. Nyautin. Ketika aku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah! Jadi perannya Birsya ini adalah tangan kanannya dari Malawangsa. Birsya ini itu dia karakter yang sangat unik. Dan jujur, saya suka banget sama karakternya. Kenapa? Karena si Birsya ini jahat tapi soft gitu loh. Jadi kayak, iya, jadi kayak cowok-cowok soft spoken tapi red flag ternyata gitu loh. Dan ini bagus banget. Maksudnya kayak dari cara bicaranya yang halus, cara bicaranya yang apa, pokoknya birokrasi banget lah nih karakter gitu loh. Dan memang dipercaya sekali sama Birsya adalah salah satu yang terkuatnya lah gitu loh. Dipercaya sama Malawangsa untuk ngadepin siapa namanya yang si Panji ya? Cakra, ya gitu. Itu sih, karakter seperti itu. Ada kesulitan nggak sih peran seperti itu dengan kepribadian sendiri? Jujur karakter Birsya ini sama Aditya Zoni itu hampir mirip ya. Terutama di soft spoken. Enggak, red flag-nya enggak ya. Red flag-nya tidak, cuman soft spoken-nya aja. Nah, bukan refleks. Maksudnya jadi karakternya Birsya ini tuh yang kayak sopan gitu loh, yang kayak soft spoken. Dan walaupun itu di luar dia soft spoken, tapi dia itu juga kuat gitu loh. Maksudnya ilmunya itu banyak banget kan. Dan ini yang menarik, dan ada kesulitan juga di situ bang. Kesulitannya itu adalah ketika memang harus menggabungkan gimana caranya bersikap baik tapi ternyata dia jahat gitu loh. Itu dua karakter yang berbeda seharusnya kan, tapi dijadiin satu, dan itu challenging-nya menurut saya. Dari secara film horor sendiri ini film yang sudah keberapa? Jujur genre horor itu kalau film ya, saya tuh jarang banget ngambil film horor ya. Dan ini kebetulan yang kedua. Yang pertama sudah tayang, ini yang kedua insya Allah akan tayang juga. Saksikan ya, jangan lupa ditonton di seluruh bioskop kesayangan kalian. Caranya kenapa mas? Memang gak suka atau challenge-nya terlalu berat? Belum ada rezeki aja. Merasa dia udah cukup horor? Kayaknya sih, hidup saya udah terlalu horor sih mas. Nah, gitu. Nah ngomongin horor nih, belum kan ini syuting di tempat ini mbak ya dia? Di Mall yang setengah jadi ya? Wow. Setengah jadi Ya. Ada nggak sih Oke. pengalaman atau yang mungkin paling gue nggak enak nih kayaknya? Iya, sering mas. Karena kan memang apa ya? Jujur apa ya? Kalau saya ini kan tipe orang yang skeptical tentang hal-hal yang berbau gaib gitu loh. Nah, cuman ada beberapa momen yang saya merasakan itu terjadi juga gitu loh. Dan itu kejadiannya itu di kamar mandi. Kamar mandi di situ kan horor banget, serem banget ya sumpah. Di mall yang setengah tutup ini, itu pas kita syuting malam, waktu itu kebetulan si adik saya yang syuting malam, tapi saya nemenin. Wah itu serem banget sumpah. Itu saya tuh sendiri masuk ke kamar mandi, udah disaranin sama kru untuk berdua. Tapi saya, ya apaan sih ya kan, karena skeptikal itu, dan akhirnya saya memutuskan pergi ke kamar mandi itu sendiri. Dari kamar mandi itu, saya ngedenger kayak ada orang di dalam kamar mandi, itu yang lagi mendengung gitu loh. Gitu, saya pikir ada orang yang lagi pakai kamar mandi itu kan. Dan pas saya cek nggak ada siapa-siapa di situ. Nah, saya pikir di situ masih berpikiran positif, itu adalah speaker di kamar mandi kan biasa kan ya, di mall itu ada speaker kan, ya. Tapi pas saya lihat speakernya tidak ada, dan tidak mungkin ada speaker karena ini mallnya itu udah mau mati juga gitu loh. Jadi kayak agak serem juga gitu loh. Kayak kaset kusut lah ininya, bunyinya itu, gitu. Oh iya pasti, karena yang tadinya skeptical dan yang nggak kepercayaan banget gitu loh, yang nggak percayaan banget sama hal-hal itu, dan ternyata kejadian juga. Dan ada satu lagi, waktu itu kita syuting juga project lain yang sini ngomongnya. Terima kasih guru. Nah ini guru saya.
Suhu. Oh, oh. Ada lagi? Lagi makan dulu. Dan ini ada project lain ya, Malawangsa. Project lain, project Mas Jiwo juga sama Mbak Dita. Itu kita syuting yang di hutan ya Mas ya? Wah itu serem, itu real guys, sumpah itu serem banget. Aku tuh pengen bilang kan, tapi saya itu tipe aktor yang nggak mau ambil pusing soal itu gitu loh. Aku tuh kan kayak aduh ada ini aku nggak mau, ada lumpur becek nggak mau, nggak. Aku bukan tipe yang seperti itu. Aku kayak aku ada kerjaan aku harus selesaikan. Ya seperti itulah. Nah dan ini terjadi pas ending scene itu Mas, yang kita lagi azan Mas. Oh iya. Yang aku azan itu Mas. Itu aku kan azan kan, Allahu Akbar, disautin dong. Di samping kanan aku ada kru, banyak kru kan, itu tempat Mas Jiwo lihat monitor sama kru-kru banyak di situ, kamera di kanan kan, samping kanan kuping aku kan. Di samping kiri aku tuh kosong, benar-benar hutan. Dan suaranya itu dari samping kiri. Nyautin. Ketika aku Allahu Akbar. Wah, ngeri, sumpah itu merinding. Di situ, wah, aku pengen bilang kan, aduh gimana ya. Cuman kan ini kan scene terakhir dan udah pagi juga. Udah sekitaran jam-jam 1-an ya Mas ya? Jam-jam 1, jam setengah 1 lah. Jadi kayak udahlah aku harus selesaikan. Jadi ya udahlah bismillah aja lah kan gitu. Wah, itu mengerikan sekali sih. Gitu. Di apa? Ya, nah Mbak Dita selalu bawain kunyit ya, selalu bawain jamu. Minum kunyit asam ya? Iya. Oh, aku minum dan enak kok, Mbak. Apalagi pas dingin tuh enak banget ya. Cuman memang karena kan banyak di situ ya Mbak ya, maksudnya kan itu udah jadi rahasia umum dan udah jadi urban legend di Depok kalau misalkan di situ salah satu yang paling angker di Depok gitu loh. Jadi kan kayak kalian yang warga Depok pasti tahu yang mana aku sebut gitu loh. Nggak usah aku ngomong lagi, pasti tahu gitu. Jadi situ memang kejadiannya banyak banget, dari kayak ada suara-suara bocor, ada suara-suara anak kecil gitu loh. Jadi kayak ngeri ya Mbak. Oh itu nanti aja. Ya. Oh. Oh ya, yang di mall, yang tadi doang sih di toilet. Terus dengerin suara suara kayak kaset rusak gitu. Tapi nggak ada speaker di situ. Ada kesulitan nggak sih main sama teman-teman? Alhamdulillah sih kalau untuk kesulitan sih tidak ada, karena kita kan sudah saling mengenal juga. Jadi ya Mbak Dita sama Mas Jiwo ini sudah seperti keluarga juga bagi saya, dan kebetulan mainnya juga sama guru Malawangsa, luar biasa sekali. Coba dikasih itu, kan? Guru, ini senior banget ini, senior banget. Gue mengidolakan abang, ya sangat-sangat senior sekali, luar biasa nih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.